di webinar Gamal Institute. Namun, sebelum kita memulai webinar, kita akan menyaksikan profil dan iklan dari Gamal Institute terlebih dahulu. Kepada operator, dipersilahkan. Mau tahu cara memanfaatkan aktivitas Gamal Institute untuk mendukung pengembangan usaha Bapak Ibu? Pertama, ikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan Gamal Institute untuk menambah wawasan. Kemudian bergabung ke grup komunitas yang dikelola dan berjejaring. Setelah itu, perkenalkan diri Bapak Ibu dan bagikan kegiatan serta aktivitas secara berkala. Serta aktiflah berdiskusi. Biasanya Gamal Institute akan memantau keberadaan Bapak Ibu. Buat yang aktif memiliki potensi pengembangan usaha, umumnya akan diundang ke grup spesifik, dimitrakan dengan pelaku usaha lain dana, atau mendapatkan forum untuk menjelaskan tentang memperluas jaringan. Silakan memanfaatkan aktivitas Gamal Institute karena kami ada untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan usaha. Terima kasih, salam dari saya Tia, Gamal Institute. Bapak Ibu yang ingin bekerja sama dengan Gamal Institute, Bapak Ibu yang ingin bekerja sama dengan Gamal Institute untuk mendukung peningkatan kontribusi di Gamal Institute, boleh loh, bisa banget. Sebagai bonus, kami memberikan bantuan pembuatan video iklan dengan model atau VO, desain poster promosi, publikasi di kanal yang tepat dengan biaya terjangkau. Keuntungan ini tidak hanya untuk Anda, karena dana terkumpul akan kami gunakan untuk mendukung rekrutmen dan pelatihan agen perubahan perkebunan Gen Z, memfasilitasi pembinaan bagi petani dan pekebun kecil, pembagian bibit kakao, aren, dan kelapa kepada masyarakat kurang mampu. Mari bersama membangun ekosistem yang lebih berdampak. Hubungi kami 62823 2530 2436. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkatnya kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan webinar Gamal Institute dengan tema mengenal keunggulan kopi Arabica Gayo 3 dan Sigarar Utang yang diselenggarakan pada hari ini 6 Januari 2026, di mana kita akan membahas terkait varietas kopi Arabica Gayo 3 dan Sigarar Utang, mulai dari keunggulan hasil panen dan kualitas biji kopinya, hingga pengalaman langsung dalam mengelola tanaman kopi, serta informasi cara mendapatkan bibit Gayo 3 dan Sigarar Utang. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Alifia Hanin Yulianti selaku moderator MC yang akan memandu jalani acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur CV Asrijaya Bapak Evi Irwanto selaku narasumber dalam webinar ini, serta kepada seluruh peserta webinar Gamal Institute yang kami hormati dan banggakan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang luas untuk kita semua. Mohon izin, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Bagi para peserta,
Dimohon untuk menonaktifkan audio selama moderator dan pemateri berbicara, lalu di akhir sesi pemaparan materi akan ada diskusi, dan dipersilakan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memanfaatkan fitur Zoom berupa raise hand, mengaktifkan audio, maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah. Dilihat Bapak sangat semangat ya untuk menyampaikan materi. Baik, karena Bapak sudah siap dan semangat, saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk dalam rapat di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Epi Irwanto dari CP Asri Jaya dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Medan. Sebelumnya kami di sini sebagai penangkar benih kopi. Ada kopi Arabica Sigara Rutang, kemudian ada juga kopi Arabica Gayo 3. Di sini kami sudah berdiri kurang lebih 10 tahun di dalam bergelut tentang benih kopi ya, yang kami ambil dari benih kopi ada dari Aceh, Gayo 3, dan Arabica Sigara Rutang dari KSB Sumatera Utara. Nah, dengan kesempatan ini kami sedikit ingin menyampaikan dan berbagi serta berbagi ilmu lah dikatakan untuk benih kopi ini. Dikatakan sangat mudah untuk perawatannya jika dilakukan dengan intensif perawatan setiap harinya. Untuk kebutuhan kopi kami biasanya per tahunnya kami siapkan dengan minimal 1 juta butir jika kegiatan dari provinsi atau daerah setempat lah dikatakan. Nah, untuk produksi hasil kopi sendiri sangat baik dilakukan, sangat baik lah untuk bisa diproduksi atau ditanam di daerah-daerah tertentu, contohnya di daerah BPL yang gila. Halo, Mbak? Iya, Bapak. Untuk produksi benih kopi sendiri, mungkin tidak lama sudah, kalau kita tanam dari awal, dari mulai masa tanamnya, 1,5 tahun saya kira sudah mulai produksi lah. Jika dirawat dengan baik, hasilnya juga bisa lebih baik lagi gitu. Saya kira untuk sementara itu dulu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dengan tanya gitu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik, untuk melanjutkan agenda, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mengaktifkan audio maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Mungkin untuk pertanyaan pemantik ya Bapak, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, gimana sih Pak bagi para pemula itu tahu cara membedakan bibit kopi Gayo 3 dan Sigarar Utang yang sehat dengan bibit yang sudah terpapar penyakit baik dari ciri batang, daun maupun perakarannya? Eh, Terima kasih, Mbak. Perbedaan Arabica Segara Rutang dengan Arabica Gayo 3, perbedaannya itu ada di kalau Arabica Segara Rutang, eh, daun pucuknya itu terlihat kemerahan kalau Arabica Segara Rutang. Kalau dia Arabica Gayo 3 itu pucuknya kehijauan gitu. Eh untuk menentukan benih tadi sehat atau tidaknya dari dari jenis bibit. Kalau dia yang unggul, dia pasti kelihatan jagur atau sehat. Atau sehat. Daun tidak ada bercak gitu ya. Daun tidak ada bercak. Kemudian pertumbuhan benih itu sangat baik. Nah, pertumbuhannya signifikan, sangat baik gitu. Terima kasih, Mbak. Baik Bapak, uh, dari latar belakang Bapak, sepertinya Bapak sedang ada di kebun kopi ya Pak? Ya, Mbak, saya lagi di lapangan. Baik, Sekarang. apakah Bapak berkenan untuk berkeliling agar para peserta bisa melihat kebun kopi yang Bapak punya? Ya, ini kan sementara di lokasi yang kecil ya, baru tanam benih ya gitu ya, baru tanam benih dengan usia masih masih 2 bulan lah benihnya itu. Seperti di belakang saya kelihatan sedikit ya, dengan kapasitas yang kecil satu lokasi ini gitu Mbak. Hanya kapasitas 200.000 lah di sini gitu Mbak. Kalau di lokasi sebelah lagi ada, masih masih ada di sebelah lagi lah gitu. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan. Saya bantu bacakan Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Dedi, itu di ketinggian berapa ya? Kalau kami di sini di Sumatera Utara ya Mbak ya, di Sumatera Utara Medan, eh, dengan ketinggian di bawah 1.000 lah Mbak, di bawah 1.000 Mbak, DPL di bawah 1.000 Mbak. Baik Bapak, apakah pertanyaan dari Bapak Dedi cukup atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Untuk penanaman kopi sendiri, biasanya faktor apa aja sih Pak yang menyebabkan munculnya penyakit
pada benih atau tanaman kopi itu sendiri? Eh, biasanya, Mbak, biasanya faktor penyakit itu bisa dari tanah yang berjamur ya. Mungkin di situ sudah terserang jab di tanah tersebut atau jamur akar putih. Nah, seperti biasa di tanaman karet ya, bisa juga terkena di tanaman kopi. Nah, pengendaliannya kita harus kita kendalikan dengan ya, bisa kita kendalikan dengan memberikan eh, obat anti jamur lah, gitu ya, jamur untuk tanah tersebut gitu, Mbak. Soalnya bisa kita tabur dengan ya, kapur atau bisa kita aktivasi dengan apa ya, seperti belerang juga untuk pengendaliannya kan, atau obat jamur yang lain lah juga bisa yang bisa direkomendasikan gitu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Eh, dari menanam hingga memanen kopi yang Bapak lakukan, kan cuaca itu pasti berbeda-beda ya Pak. Ada yang musim hujan, musim kemarau. Nah, dari perbedaan musim itu, apakah rasa kopinya akan tetap konsisten atau akan ada perbedaan karena adanya cuaca yang berbeda, Pak? Nah, kalau saya di sini, Mbak, kita hanya benih aja, Mbak ya. Kita belum punya seperti KSB, kebun sumber benih kita belum punya. Kita hanya penangkar saja, Mbak. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Dedi, akan saya bantu bacakan. Apakah akan dicangkokkan atau sambungkan dengan pohon kopi yang terbukti kualitas bagus lagi? Lalu pertanyaan kedua, apa ada beda kualitas dalam kurung pertumbuhan, daya tahan, kualitas, dan kuantitas buah jika dicangkokkan dibandingkan langsung dari benih saja? Eh, biasanya, Mbak ya, kalau perlakuan untuk tanaman sambung atau cangkok eh, pada tanaman tersebut, dia akan mengikuti eh, pohon induk tersebut, gitu ya. Nah, jadi akan lebih baik tidak ada berubah gitu ya, tidak ada berubah. Jadi kalau untuk kopi biasanya bisa perlakuan pakai sambung, itu akan mengikuti vegetatif pada tanamannya gitu. Apa? Ah, iya. Ya, terima kasih Mbak. Baik, Bapak. Eh, Selanjutnya, kesalahan umum apa aja sih Pak yang biasanya sering dilakukan petani saat menanam varietas kopi tersebut? Eh, untuk untuk penanaman kopi tersebut biasanya kalaupun ada kesalahan, yang paling utama benih itu harus disortir dengan baik, Mbak ya, disortir dengan baik. Kemudian setelah disortir dengan baik, diberikan perawatan dengan baik juga, pupuk dan penyemprotan agar agar selanjutnya tidak terjadi kesalahan pada tanaman. Dulu kepala seksi. Mohon maaf Bapak, suaranya tadi kurang jelas. Apakah bisa diulang? Hmm. Untuk memperkecil kesalahan pada tanaman kopi, sebaiknya sebelum kita penanaman
kita harus seleksi benih atau bibit tersebut supaya tidak jadi kesalahan. Eh, jika jika tidak itu dilakukan, mungkin bisa terjadi eh, kurang baiknya bibit tersebut yang akan ditanam gitu. Jadi jika disortir bibit sebelum ditanam bisa bisa terjadi ini apa namanya keseragaman pada tanaman tersebut nantinya gitu. Jadi saat pun berbuah dia bisa seragam atau bisa serentak gitu. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Mas Far. Untuk benih Gayo 3 itu Bapak mengambil benih dari pohon induk di mana? Dari Gayo kah atau ada pohon induknya di Sumatera Utara? Nah, untuk benih kita ambil dari sumber benih ya Mbak ya. Ambil dari KSB ya, Kebun Sumber Benih Induk di Aceh, di Gayo 3 di Aceh atau Takengon gitu Mbak. Ada sumber benihnya Mbak. Milik milik orang lain gitu Mbak. Milik sumber benih lah gitu. Baik Bapak. Lalu pertanyaan dari Mbak Anindya, apa yang paling unggul di kopi Gayo dan Sigarar Utang yang paling menonjol bisa buat pemula tidak ya? Nah, kalau sepengetahuan saya, Mbak ya, kalau saya pribadi kan saya hanya penangkar tanaman perkebunan. Saya saya tidak sumber benih ya Mbak ya. Tapi pengalaman saya, unggulan di kayu tiga ini lebih besar ya. Nah, buahnya lebih besar dan lebih seragam. Intinya lebih baik lah Mbak. Intinya lebih baik Mbak. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Dedi. Bagaimana cara sortir benih untuk mendapatkan benih yang kualitas bagus? Bisa jelaskan tahapan yang jelas? Baik Mbak, kalau untuk benih, kita melakukan penyortiran benih yang baik itu saat kita memanen benih itu kita harus melakukan penyortiran di lapangan. Artinya eh, tetap kita pilih benih yang baik, contohnya yang sudah berwarna merah semua gitu Mbak ya. Nah, supaya terjadi keseragaman untuk benih gitu Mbak. Jika jika masih tercampur dengan yang hijau, itu tidak akan baik. Tetap kita lakukan penyortiran, tetap kita lakukan penyortiran benih yang sudah tua atau yang sudah merah. Terima kasih Mbak. Baik Bapak, bagi Bapak dan Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand, mengaktifkan audio, ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Untuk media semai dan komposisi tanah yang ideal untuk benih kopi tersebut, berapa sih Pak, biar tidak mudah terserang busuk akar gitu? Nah, untuk komposisi tanah dalam pengisian polybag ya Mbak ya, kalau di benih kopi ya, sebaiknya kita lakukan sebelum kita isi ke dalam polybag itu untuk benih. Polybag itu selain tanah, seharusnya sebaiknya kita campur kompos. Nah, jadi perbandingannya itu bisa tanah murni. Tanah murni bisa 70 sampai 75%, 25% lagi bisa kita campur dengan kompos gitu Mbak. Kompos atau pupuk kandang yang bisa membuat tanaman kopi lebih baik atau lebih menambah unsur hara pada tanaman lah gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Baik Bapak, saya lanjutkan dari
pertanyaan Bapak Bagus. Apa perbedaan utama antara kopi Arabica Gayo 3 dan Sigara Rutang dari segi rasa, aroma, dan kualitas? Eh, Kalau itu saya kurang mengerti Mbak, karena saya eh, konsumer banyak atau bukan saya bukan yang punya di kayu tiga tiga utang. Tapi kalau di jenis buah tuh sudah sisinya berbeda. Mohon maaf Bapak, apakah bisa diulang? Tadi jaringannya agak Nah, ya. terkendala. Eh, Kalau tentang rasa, kita belum paham untuk di situ Mbak ya, karena kita hanya penangkar benih kopi saja Mbak. Baik Bapak. Dari pertanyaan Bapak Masfar, sudah berapa lama CV Asrijaya berdiri dan untuk menjadi penangkar benih apa syarat-syarat yang diperlukan sehingga bisa diakui pemerintah? Eh, Kalau untuk penangkar tanaman kopi, kita sudah kurang lebih berjalan 15 tahun lah ya Mbak ya. Nah, jadi syarat kita bisa jadi penangkar kopi itu agar legalitas diakui pemerintah, salah satunya kita harus mendirikan perusahaan dulu ya Mbak ya. Kemudian membuat izinnya. Dari mulai izin tempat, izin desa, sampai kabupaten, sampai ke provinsi. Bahkan kalau sekarang ini harus ke online ke pusat gitu Mbak ya. Nah, jadi jika itu semua sudah dilakukan, jika semua itu dilakukan, eh, izin kita sampaikan juga eh, ke balai benih setempat, contohnya di provinsi masing-masing. Nah, dari situlah kita nanti bisa mendapatkan sumber benih, kita bisa masukkan laporan, kemudian kita bisa sertifikasi gitu Mbak pada tanaman kopi dan lain-lainnya gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak Enuh Suharja. Bisa di-share nomor kontak untuk membeli green bean atau roasted bean kopi Gayo varian ini? Eh, Kalau kontak bisa bisa Mbak, bisa diberikan, nanti bisa kita sambungkan dengan eh, pemilik kebun kopi atau sumber benih kopi, nanti bisa kita soundingkan gitu Mbak. Baik, apakah bisa sekarang dikasihnya Pak atau bagaimana? Apa nanti di grup? Boleh, Oh, boleh. boleh. Saya Eh, bantu catat ya Pak. Ini nomor siapa? Atas nama siapa Pak? Atas nama Evi Irwanto, Baik, Sip Jaya, Bapak. Oke. Nomornya Pak 08 0812 0812 8326 8326 6719. 6719. Siap Mbak. Baik Pak, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Anin. Apa boleh Bapak diperlihatkan bibit kopinya bagaimana biar bisa terlihat cirinya seperti apa? Eh, Bisa diulang Mbak, izin Mbak, ada kesalahan teknis tadi. Baik Bapak. Pertanyaan dari Mbak Anindya, apa boleh Bapak diperlihatkan bibit kopinya bagaimana biar bisa terlihat cirinya seperti apa? Oh, baik Mbak. Saya segera ke lapangan sebentar ya. Inilah benih kopi kita yang baru baru tanam ya Mbak ya. Kurang lebih 1,5 bulan lah usianya. Sedangkan
Sedangkan yang ini baru usia sudah 3 bulan. Ya, terima kasih Mbak. Sudah kelihatan tadi ya Mbak? Lihat Bapak, bagaimana Mbak Nindya? Apakah cukup? Baik, menunggu respon dari Mbak Nindya, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Dedi. Saya bantu bacakan ya Pak. Sortir Ya. yang baik itu apa saja selain pilih yang sudah tua? Bagaimana sortir ukuran besar atau kecilnya, bentuk tertentu saja, juga berat, jenis, kepadatan. Apakah perlu dijemur atau dikeringkan? Bisa jelaskan proses penangkaran benih dari tahapan yang jelas dari bahan awal sampai pengemasan atau siap kirim. Sebenarnya kalau yang ini pertanyaan Mbak, ya sedikit bisa saya jawab. Hanya kalau mendetail, eh, karena saya bukan sumber benih, jadi nanti takut salah juga di penyampaian salah saya gitu Mbak kan. Nah, jadi untuk benih yang baik itu tetap harus disortir, artinya dengan kepadatan benih yang ideal lah gitu kan. Nah, jadi penyortiran tersebut itu, Mbak, eh, ada kalau sepengetahuan saya ya, kalau tidak salah, mungkin ada 3 tahap ya, Mbak ya, mungkin ada 3 tahap. Yang pertama, penyortiran benih pada saat kita memanen benih kopi yang dari pohon langsung ya, kita kita sortir dulu yang merah-merah. Setelah disortir, barulah dapat benih yang baik gitu ya, atau kopi yang baik. Kemudian, kemudian eh, setelah itu kopi itu bisa kita ini ya kupas kulitnya atau digiling ya, atau digiling dan setelah itu eh, masuk tahap berikutnya, bisa dijemur eh, di lapangan, tetapi jangan sampai kena sinar langsung ke matahari. Mungkin dia bisa dinaungi dengan eh, rumah kaca sistemnya gitu Mbak ya, atau plastik lah gitu Mbak. Kemudian setelah itu bisa dijemur ya, dijemur di bawah tenda plastik agar tidak langsung kena sinar gitu Mbak. Itu akan lebih baik Mbak. Baik Bapak, jika hanya penangkaran saja tanpa ada bukti atau referensi, apa hasil yang ditawarkan ya? Soalnya pembeli yang tanam itu tujuannya kan mendapatkan hasil. Jadi hasil apa yang diharapkan dari benih dari Bapak? Nah, kalau kalau dari saya Mbak, eh, dari konsumen yang akan belanja benih ke kami, ke Siti Asrijaya biasanya, mereka melakukan survei ke lapangan, kemudian dengan legalitas yang jelas, kemudian dengan benih yang sudah teruji dari balai benih, contohnya yang sudah disertifikasi gitu Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Untuk benih kopi sendiri itu harganya konsisten atau ada faktor yang menentukan gitu Pak? Harga benih kopinya bisa jadi mahal atau murah di waktu-waktu tertentu. Kalau harga benih kopi Mbak, itu harga standar yang kita sampaikan kepada konsumen, yang seperti biasa kita jual ke dinas atau pengadaan ya, harga tetap seperti itu gitu Mbak. Jadi satu harga lah gitu. Contohnya harga benih kopi bisa Rp6.000 gitu Mbak ya, per batangnya, sudah dengan legalitas
sertifikasi atau berlabel biru gitu, Mbak. Baik, Bapak. Eh, Ini Bu kalau moderator. ya, kenapa Ibu? Ya. Boleh Pak, saya bertanya kepada CP Asri. Pak Epi ya? Ya, 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 iya. Bu, iya. Ya, Pak Epi berarti CP Asri Jaya ini nggak punya kebun induk ya Pak? Artinya kerjasama Tidak. ya? Oh Iya, iya, benar. berarti Kita kerjasama bukan. dengan kebun Hmm, induk yang ada di Gayo, di ini Gayo. ya, Ya, Kayu 3 termasuk dan Sigara Gayo Rutang, Bu. 3, Sigara Rutang. Nah, artinya ini Ya. eh, benih yang disemai adalah benih biji ya Pak? Iya, benar, Bu. Dari Benih biji, Bu. biji untuk apa sih Arabica ya Arabica ininya. Iya. Jenisnya Hmm, Arabica. Terus iya. selama ini Bapak di benihnya atau dijual di konsumen masyarakat apa untuk pengadaan aja Pak ininya? Eh, kita semua kita layani, Bu. Untuk Oh, pengadaan oke. juga, untuk masyarakat juga, Hmm. kemudian untuk bersedekah ya juga, gitu. CSR-nya ya, ya sedekah, sedekah korban banjir Pak. Iya. Kalau saat ini korban banjir belum kita kasih bantuan, mungkin mereka masih repot mengurusi Ya, rumahnya atau iyalah keadaannya. posisinya, ya, keadaannya. Pak, CPA Srijaya ini posisi lokasinya di mana ya Pak? TPA Jaya, Jadi kalau ini kami sekarang kami di Lampung di anu ya Pak di Sumatera Utara di daerah iya, saya di Sumatera Utara, hmm, tepatnya di Sumatera Utara, di Desa Naga, kabupaten. Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Bu. Oh, termasuk apa apa namanya istilah Sumatera Pak? Tapanuli Selatan ya Pak ya, Deli Serdang ya? Tidak, Bukan ya? Medan, Bu, Deli Serdang. Iya, Medan, Bu. oh di Medan ya kan? Disertifikasi oleh Balai Besar Medan dan Benar, Bu. benar ininya Pak ya. Apa namanya? Yang pasti kalau untuk diketahui teman-teman bahwa kalau yang sudah disertifikasi pasti benihnya unggul dan bisa Insya Allah. dipertanggungjawabkan oleh CPA Srijaya. Ya kan Pak? Iya, iya, Bu. Iya. Iya Hmm, benar. Eh, hmm. selama ini kapasitasnya berapa ya Pak yang biasa Bapak buat? Karena kan sekarang kita sedang perlu banyak benih kopi, Iya. juta-jutaan nih benih kopi, nih kakao, kopi dalam rangka untuk program hilirisasi Kementerian Pertanian. Bapak yang Iya. Bapak pengalaman Bapak yang buat sudah sekarang posisi ada berapa banyak Pak yang Eh, Bapak siapkan? saat ini masih masih 1 juta, Bu. Wih, Saat ini banyak. masih Hmm, sedikit lah, Bu, cukup banyak. karena saya tidak mendapat kegiatan dari pusat. Mungkin teman-teman Oh yang iya. pusat. Dim- Begitu apa pun apa saya dimasukkan ke dalam katalog Pak? Kan sudah, kalau Bu, semua semua sudah resmi semua, Bu, dari e-katalog ada, sudah resmi semua, Bu. ya insya Allah. Berarti termasuk di dalam apa namanya grupnya penangkar benih Indonesia ya Pak CPA Srijaya dengan Pak Iya, Mustafa benar, dan kawan-kawan. Nah, itu yang pasti benar, Bu. ya Ya, CPA ya, Srijaya sudah Pak Ujang. teruji lah ya Pak Ujang, Pak Mustafa ya Pak ya Benar, Bu, temennya. benar. Hmm. Insya Allah sukses Pak. Amin, Saya Bu. yakin kalau sudah disertifikasi oleh Balai Besar Medan atau dari provinsi ke Dinas Ya. Perkebunan Medan, benihnya Hmm. dari CPA Srijaya unggul dan bisa dipertanggungjawabkan. Paling nanti harganya tergantung dengan jauh dekatnya ya Pak, ongkirnya. Nah, tinggal ongkirnya, Bu. Jadi kalau ibu mau pesan dari sekarang juga bisa gitu, Bu. Iya, nah, iya benar-benar nanti siapa tahu dari Lampung ada yang mau cari benih Arabica, Sigara Ya, Rutang dengan apa namanya tadi Gayo 3 ya, Gayo 3. ya. Ya Ayo Gayo 3 3. ada. Karena kita Arab. lagi ya Arabica Gayo 3 lagi mengembangkan Lampung juga Hmm, sudah banyak yang mengembangkan hmm. apa namanya kopi sistem pagar dan yang Arabica Oh, ya. untuk dari Lampung Benar, Barat. benar.
Nanti siapa tahu ada yang cari, ya saya bisa fasilitasi CPA Sriwijaya. Ya karena Iya, kalau di Lampung rata-rata Robusta. iya benar Bu, benar. Bisa Bu nanti kita Iya, eh, ya. Oke. Makasih itu pas- aja mungkin sekedar kita sharing aja. Bu Moderator, baik, terima kasih. ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Ya, informasinya Bu. ya, oke. Baik, terima kasih Bu Elia atas pertanyaannya. Sama Bu Moderator, sukses untuk Gamal. Sukses juga untuk Ibu. Baik, Ya. Bapak dan Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh raise hand maupun menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Untuk harga bibit, apakah dipengaruhi umur bibit, Bapak? Terima kasih Mbak. Untuk harga benih, Mbak, eh, itu kita bisa salurkan dari mulai 4 atau 5 pasang daun dan sampai usia 18 bulan atau 1,5 tahun sekarang Mbak ya. Nah, kalau kalau untuk pribadi atau untuk petani, mungkin ya bisa lah Mbak. Nggak mungkin kita terlalu kaku kali kan untuk harga kalau untuk petani Mbak ya. Nah, kalau untuk dinas, mungkin kalau untuk dinas kita ada standarnya gitu Mbak. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Tanya ini. Yang benar makan Bu. Habisin dulu. Kalau Zoom. Baik, bagi Bapak dan Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin bertanyakan, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Ya. Hmm. Bapak, untuk perlakuan pemupukan pada fase pembibitan kopi itu terutama menggunakan pupuk organik atau kompos agar tidak menimbulkan jamur atau pembusukan pada bibit gimana ya Pak? Eh, untuk pemupukan pada tanaman kopi, sebaiknya kita lakukan pada usia 2 bulan setelah tanam kita di lapangan ya Mbak ya. Seperti yang sudah kita tunjukkan atau yang di belakang saya Mbak. Nah, kalau untuk pemupukan sendiri untuk nih kopi, itu kan kemudian sisa muda Mbak ya. Lakukan 1,5 itu pastinya setelah kita tanam di lapangan dari mulai masih serdadu. Setelah itu kan keluar daun bulatnya Mbak ya, sepasang daun ya. Baru itu dapat kita lakukan pemupukan. Nah, untuk pemupukannya sendiri bisa organik. Contohnya organik mungkin dari kompos tadi bisa kita cairkan, lalu kita siramkan ke dalam polybag atau tanaman tersebut. Kemudian kalau untuk pemupukannya sendiri, katakan itu bisa kita cairkan NPK contohnya. NPK itu kan sudah umum ya, ada nitrogen, ada fosfatnya, ada kaliumnya. Jadi yang
majemuk lah yang kita berikan agar tanaman tersebut bisa lebih cepat besar. Kemudian sistemnya kita cor lah gitu Mbak ya. Mungkin dalam 200 liter air itu bisa kita berikan kalau dia pupuk NPK 1,5 kilogram atau paling banyak 2 kilogram saja Mbak. Cukup hanya itu aja. Mungkin bisa dilakukan setiap minggu gitu Mbak pemupukannya. Untuk anti jamurnya sendiri mungkin bisa lakukan dengan pemberian penyemprotan antrakol gitu Mbak. Antrakol untuk menghindari jamur ya Mbak. Untuk pengendalian jamur lah gitu. Terima kasih Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Untuk elevasi bibit kopi ini minimal di berapa DPL ya Pak? Maksudnya elevasi gimana Mbak? Sebentar saya bantu cari ya. Atau mungkin dari Bapak Enu boleh mengaktifkan audio untuk menjelaskan lebih lanjut dari pertanyaan Bapak. Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Evi. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, maksudnya itu ditanam di ketinggian tanah berapa meter dari permukaan laut, Pak? Apakah dia di ketinggian sedang atau bisa di dataran agak rendah gitu, Pak? Untuk penanaman bibit kopi ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab untuk tanaman kopi tersebut. Kalau dia di rendah, mungkin itu bisa kita lakukan benih kopi robusta, gitu ya. Tapi kalau dengan ketinggian DPL di atas 750 atau 1000 Pak. Mohon maaf Bapak, apakah bisa diulang? Suaranya agak macet-macet Bapak. Mohon maaf. Kalau untuk penanam kopi, kalau untuk dataran itu bisa dilakukan dengan benih kopi robusta. Nah, kalau untuk DPL yang tinggi di atas 1000 atau minimal 1000 itu bisa dilakukan dengan kopi Arabica Sejantang atau Gayo 3 satu tiga bisa dilakukan itu. Terima kasih Pak. Bagaimana Bapak Enu, apakah cukup jelas? Terima kasih, Pak. Cukup jelas bisa saya tangkap. Terima kasih, Pak Evi, penjelasannya. Selamat siang, sukses, Ya, Pak. terima kasih. Amin. Amin. Pak. Bapak, untuk pencegahan penyakit pada fase pembibitan, apakah penggunaan fungisida nabati direkomendasikan? Untuk Mbak, coba diulang sekali lagi Mbak. Baik Bapak. Dalam mencegah penyakit pada fase pembibitan, apakah penggunaan fungisida nabati direkomendasikan? Untuk mencegah penyakit pada tanaman kopi yang khususnya Arabica atau Robusta, sebaiknya dari awal nah, kita lakukan untuk pencegahannya gitu. Jadi kalau untuk nabati tadi Mbak, ya kalaupun itu diberikan ya sangat sangat bagus juga gitu Mbak. Terima kasih. Halo Mbak. Halo Bapak. Ya halo. Terima kasih, Mbak.
Baik, terima kasih Bapak. Baik, dikarenakan waktunya sudah mendekati akhir acara, kami tutup ya Bapak. Baik, terima kasih Mbak, terima kasih Bapak sekalian, Ibu sekalian semuanya. Selamat semuanya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan dan salam kenal semuanya. Kami dari Siti Asrijaya. Kami sampaikan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi diskusi kita telah selesai. Sebelumnya kami ucapkan. 4 menit lagi, Bu. Kenapa Bapak? Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi dan juga terima kasih kepada Bapak atas jawaban yang sangat menginspirasi. Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan pesan penutup maupun motivasi kepada para peserta. Apakah Bapak berkenan? Halo Mbak. Halo Bapak. Ya, agak terputus-putus tadi Mbak, maaf Mbak. Baik Bapak, saya ulang. Apakah sekarang cukup jelas suaranya Bapak? Ya jelas Mbak, jelas Mbak. Baik, sebelum kita tutup webinar ini, apakah dari Bapak ada closing statement atau motivasi penutup atau pesan penutup bagi para peserta Bapak? Terima kasih Mbak sudah diberi kesempatan lagi. Kalau dari saya ya kita tetap semangat, tetap berjuang, sekalipun seperti kami di sini ada dari Sumbar, Sumatera Barat yang terkena bencana, atau dari Aceh yang kena bencana, dari Medan sudah selesai banjirnya, tetap semangat, tetap membuat inspirasi, tetap berjuang untuk keluarga dan negara, tetap semangat membuat benih untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pesan penutupnya. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan melalui kolom chat Zoom. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung ke grup WhatsApp untuk segera bergabung, karena nantinya di sana akan ada record dan diskusi lebih lanjut terkait webinar pada hari ini. Selanjutnya akan dilakukan sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi. Bapak, ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena Bapak telah bersedia menjadi narasumber pada webinar Gamal Institute. Kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan pose terbaiknya dan kepada operator dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Saya bantu hitung ya Bapak. Baik, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya dimohon bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Jangan lupa berikan senyum termanis ya Bapak Ibu sekalian. Kepada operator dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini dengan tema mengenal keunggulan kopi Arabica Gaya 3 dan Sigara Rutang. Alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Raffi selaku narasumber yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi aktif hingga akhir acara. Saya Alifia Hanini Yulianti selaku moderator MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, terima kasih. Izin live. Banyak kebun terlihat hijau, tapi hasil panennya belum tentu maksimal. Biaya produksi terus naik, perawatan tidak tepat, dan keputusan sering diambil tanpa data. Disinilah Terang Bulan Consulting hadir, mendampingi kebun dengan pendekatan teknis dan manajemen yang tepat. Membantu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional. Karena kebun yang dikelola dengan benar akan memberikan hasil yang berkelanjutan. Follow dan save video ini untuk mendapatkan insight perkebunan lainnya. Nanti kalau sudah saya pinjam ininya lagi yang baru ya.